Sedikit masa sebelum kita rehat untuk lunch adalah untuk satu aktiviti kita lah, unloading and memungut barang-barang yang kita perlu untuk kita bawa balik nantilah. Okay? So itu proses dia untuk melihat kembali ini team dan challenges yang kita ada, soalan dan cabaran yang sudah kita kumpul sebagai tema. Dan di dalam kumpulan yang kecil itu, melalui itu sesi 1 aktiviti, sesi 2 aktiviti yang kita jalankan sekarang, adakah perasaan kamu yang kuat berkenaan dengan kenapa kita mau membangun masyarakat? Why do we want to organize community? Are we doing community organizing? Banyak soalan kan? Jadi itu yang kamu akan buatlah. Dan kamu pikir dengan satu soalan saja, semua itu dengan latar belakang itu kita sudah belajar, satu soalan saja yang berbunyi tereng-tereng, apakah sebab? What is the root cause of all this? Kenapa kita bertanya? Kenapa ada cabaran begini? Apa sebab? Oke kah itu soalan? Ini kita punya tema ini mungkin masih samar-samar kan? Tetapi apa sebab kau ada itu soalan ataupun ada itu cabaran? Sebab yang baru pun mau integrate juga lah. So maybe you have certain question on the work kan, yang kamu mau harapkan, tapi you face current challenge. Mula dia ini daripada soalan apa yang cabaran dan soalan kita dalam membuat kita punya kerja. So kerja kita adalah banyak besar bahkan. Ada yang bringing social justice, environmental justice, hak orang asal, begitulah. Yang kita mau kan. Tapi bila kita buat kerja, ada banyak cabaran dan banyak soalan kita. So that's how it timbul. Tapi yang kita mau sekarang adalah kenapa ataupun apakah sebab, root cause, apakah betul-betul dia punya penyebab kenapa kita menghadapi cabaran, kenapa kita ada soalan-soalan begitu. Bolehkah? Kalau sudah tahu tentang kebenaran, kalau saya ini sebelum tahu lagi, maksudnya saya prepare, saya punya diri, dan baru saya peduli, baru begini nasi punya. Hello. Alright. Okay, so apa yang kami bincang tadi on what is the root cause, kami try tengok satu-satu lah. Ya Pak, sama ada lukisan sana, nanti saya kasih terang. Tapi kalau yang paham tuh lukisan, paham juga lah. Oke, jadi questionnya yang pertama, kenapa berlaku semua ini lah? Kenapa kita tertanya-tanya dengan kenapa kita ada soalan ini? Kenapa kita terfikir? Semua kita lekat yang di whiteboard sebelah sana kemarin. So, satu adalah berlakunya ketidakadilan dalam masyarakat. So, bila ada ketidakadilan, baru di sana ada pertanyaan. Ada banyak, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Nah, itu bila ada ketidakadilan di sesetengah kalangan masyarakat ataupun di sesetengah di mana-mana celah. Right. Dan juga masyarakat yang tertindas. So, antara dua tuh. Kenapa ada CEO, kenapa wujudnya program membangun masyarakat adalah sebab ada masyarakat yang tertindas. Dan seperti apa yang Prof. Felix kasih tahu kemarin, bukan kita yang berdorong sama di depan. Sebagai CEO dia di belakang. Di belakang dan tersembunyi. Tapi aura dia ada di sana. Macam Ina Yogi.
Oke, dan seterusnya adalah maklumat-maklumat yang bercelaru. Kalau saya mau translate pergi English is chaotic information. Seperti contoh pihak A, pihak B. Sebagai contoh example, pihak A yang macam di government dan pihak B in the community. So apa yang kena pelan di pihak A tidak semestinya kena bincang dengan di pihak B. Dan berlakunya ada yang pelan-pelan tersembunyi berlaku di sana. Yang seperti contoh baru-baru kita lalui itu, yang NCA, tidak orang tahu selagi kalau suddenly itu news keluarkan, kenapa orang sedang packing and Sabahan di seluruh dunia sedang ambil gambar. Ini kayak yang 20 juta yang kita mau bagi. Rumah kosong. So, paham kan tuh lukisan sana? Itu batu dalam laut, tapi belakang dia ada udang. So, udang di sebalik batu. Iya. Supaya kamu tidak serius balapar. Oke. So, mau begin next ataupun saya? Oke. Oke, terima kasih Noel. Jadi macam yang si Noel cakap, apa yang kami tulis di sini dia respon dengan yang di sana lah. Yang warna hijau nih dia responnya lebih kepada yang warna merah tuh. Jadi pendekatan proyek kurang berkesan. Ini maksudnya lebih kepada epic lah. Sebab bila ada proyek memang betul kita akan buat epic di dalam kalangan community. Dan kalau macam yang si Abang Rosli selalu cakap, proses epic ini dia berterusan. Dan Dr. Felix pun cakap community kena sentiasa diingatkan lah mengenai ini project begitu, supaya ini community involvement nih sentiasa maintain dan meningkat. Yang seterusnya fahaman dan pendapat yang berbeza. Ya itulah sebabnya kenapa berlaku konflik dan fragmented dan juga differences. Sebab lain orang, lain pendapat, biarpun rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Seterusnya ketamakan. Ya. Oke. Seterusnya ketamakan dan mass exploitation lah, itu yang berlaku kepada akses dan hak kepada sumber semula jadi. Itu berlaku cabaran itulah. Sebab biasanya yang isu yang sekarang hangat nih ketamakan nih yang macam yang NCR tuh lah, yang hutan simpan 2 juta hektar tuh. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih. Okay, so kami try buat problem tree analysis konon. So kami lukis pokok. Then from the pokok we try to answer ini dua punya questions lah. Like what are the fundamental skills of knowledge for CO and community involvement. Sebab kita rasa yang dua like these two this question and this challenge are interconnected bah. Begitu. So apa sebab-sebab there's these two things. Then we drew the roots lah. So from here, from this tree ada dahan-dahan dia kan. So we suggested that satu branch to the issue is like dependency, macam dependency of the community towards maybe the system atau politicians. Derek, you want to explain the Santa Claus approach? Oh, boleh. Okay, muncul pokok dulu. Okay, so itu Santa Claus approach adalah refleksi cara kerajaan kami berfungsi lah selama ini. Masuk kampung, bagi benda saja, dan semua orang sudah biasa lah orang kampung. Oke, kami tunggu sajalah. Kalau kerajaan masuk, oke, buatlah. Kalau tiadalah. Ya, so bila kami mau buat CO, community development atau community organizing, mereka rasa, saya perlu bagi usaha kah untuk buat sesuatu kah? Dan mereka menolak CO, kan? So itulah. Oke, saya jadi pokok lagi.
So this is also related to inilah kebiasaan dengan top-down approach sebab ikuti the system of governments, the YBs go in the kampung. Jadi it doesn't have that tiada tu sistem untuk memupuk jiwa dari ground up lah. So another dahan we figured out is ada lack of exposure, training, education, awareness, dan rights. So when you go down this branch and then kau pergi to roots, a lack of exposure and education is usually related to lack of access lah. Sebab tiada access dengan lack of access meaning tiada access untuk sekolah, tiada access dengan jalan raya, tiada access untuk internet, electricity pun atau air. So if you don't have these very, very basic necessities, then you won't be able to react lah dengan, this, you won't be able to think of ways to thrive lah, gitu. So the next penyebab, lack of support system juga, like what Derek mentioned just now, Santa Claus approach. So there's no system untuk memupuk jiwa, untuk bersolidarity, for example. And then you're thinking of your survival needs, like this group mentioned also, you think of your survival needs. So kalau kamu rasa selalu mau survive saja, then you won't have the time to want to bersolidarity dengan kau punya neighbor gitu. And then the last sebab-sebab, greedy politicians lah. Politicians mau fikir duit saja kan. So that's the easiest way to explain it lah. Okay.